Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Rashid, NIM G002450, kelompok B6. Di video ini, saya ingin mempresentasikan laporan praktikum anatomi 1 blok 1.3. Sebelumnya izin menggunakan headphone sebagai mikrofon. Oke, laporan yang pertama. Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya, gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif, sebagai gym bro yang profesional, memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke. Yang pertama, lapisan-lapisan pada dinding abdomen. Lapisan pada dinding abdomen dibedakan menjadi dua, yaitu anterolateral dan posterior. Nah, ini yang anterolateral terdiri dari 7 lapisan, yaitu kulit. Yang pertama kulit, kedua fascia superficialis. Fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Fascia Camper ini lapisan lemak, ketebalannya bervariasi dan ya banyak lemak, panniculus adiposus. Lalu fascia Scarpa ini lapisan membranous, tipis dan berisi sedikit lemak atau nggak ada lemaknya. Lalu ada fascia profunda. Fascia profunda ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus yang ada di bagian dalam fascia Scarpa di sini. Lalu ada musculi et aponeurosis, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Lalu ada fascia transversalis. Fascia transversalis ini lapisan ya. Lalu ada fascia extraperitoneal. Extraperitoneal ini juga jaringan lemak, berisi jaringan lemak seperti Camper. Oh ya, kalau fascia ke arah sisi anterior disebut preperitoneal, kalau ke arah sisi posterior disebut retroperitoneal. Terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Dan yang terakhir, peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini, peritoneum itu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Tapi nanti. Selanjutnya, pada bagian posterior ada 5 lapisan. Yang pertama kulit, lalu fascia superficialis dorsi, lalu musculus ada 4 lapisan. Lapisan pertama latissimus dorsi, lapisan kedua oblique externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, fascia
ekstraperitoneal, dan peritoneum parietal. Selanjutnya ada muskulus pada abdomen. Muskulus pada abdomen dibagi menjadi dua juga. Ada flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle terdiri dari musculus obliquus externus, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus. Lalu yang vertikal ada musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis. Nah, yang musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi 3 segmen oleh 3 intersection tendinae. Yang pertama itu terletak di setinggi processus sigmoideus. Lalu yang kedua setinggi umbilicus, dan yang ketiga terletak di antaranya. Otot yang musculus rectus abdominis ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, ini ada urutan flat muscle abdominalis dari yang paling superficial ke profunda. Paling superficial ada oblique external, lalu lebih bawah lagi ada oblique internus, dan lebih bawah lagi ada transversus abdominis. Yang musculus obliquus externus ini arahnya inferomedial. Jadi seperti V. Kalau yang oblique internus itu superomedial, jadi seperti A. Selanjutnya tentang lapisan yang peritoneum dibagi menjadi 3, yaitu mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Nah, ini yang mesenterium. Mesenterium ini melekatkan jejunum sama ileum dengan dinding posterior abdomen. Ada kayak mesokolon, mesenterium, mesoappendix, mesenterium. Mesenterium ini menghubungkan jejunum dan ileum ke posterior abdomen. Terus yang ada mesokolon transversum ini menghubungkan kolon transversum ke dinding posterior abdomen juga. Lalu ada juga yang mesokolon sigmoideum ini melekatkan kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Nah, ini mesokolon sigmoideum. Selanjutnya omentum. Omentum membentang dari gaster ke proximal duodenum. Ada 2, omentum majus sama omentum minus. Kalau omentum yang majus itu berasal dari mesenterium dorsalis. Melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Yang omentum majus ini seperti tirai yang menutupi kolon transversum dan jejunum ileum. Terus melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Ada 2 arteri dan vena, yaitu arteri vena gastroomenthalis dextra dan sinistra. Lalu tadi yang omentum majus disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastrophrenica, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Selanjutnya ada omentum minus. Omentum minus dari mesenterium ventralis
Ini melekatkan kurvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fasies inferior hepar. Disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Selanjutnya ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ada ligamentum yang itu hepar, ligamentum falciform, ligamentum hepatoduodenal, ligamentum gastrohepatica. Terus ada yang gaster, ligamentum gastroperenica, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Sekian presentasi laporan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.